Halo sobat-sobat pencari keadilan di Republik Indonesia ini. Nah, untuk menghidupkan terus isu untuk mencari keadilan ya, bukan hanya untuk Jessica, tapi terutama saat ini Jessica dulu ya. Dan untuk kasus-kasus ke depan supaya tidak terjadi lagi ya, bagaimana rekayasa dan penipuan ya yang dilakukan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya di Republik ini ya saya akan tetap terus bersuara ya menyisakan waktu barang setengah jam 1 jam untuk ya untuk apalah ya mengisi konten seperti ini ya kan karena kita harus nyalakan terus obor keadilan ini bagi Jessica ya. Nah, pada video ini supaya jangan panjang ya, kita akan melihat ini pada video ini. Ini ketika apa namanya Pak Oto ya sebagai pengacara di pengadilan tahun 2016 yang lalu meminta kepada JPU agar Muhammad Nuh Al-Azhar itu menampilkan video yang belum direkayasa. Maksudnya video yang dari jaksa, dari penyidik gitu, ya kan? Ya, kalian akan lihat nanti video rusak begitu, ya kan? Ah, video rusak. Jadi yang buram, yang apa namanya berartifak kasar itu ternyata sama yang ada di flash jaksa dengan yang ada di Muhammad Nuh Al-Azhar ya kan. Jadi satu apa ini? Satu rekayasa bentuknya gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak drama-drama gitu ya kan orang ini seolah-olah gitu kan ya. Tapi padahal ya isinya sama-sama rusak untuk 1920 per 80 ya. Terlihat dari PPI-nya ya, pixel per inchinya itu aja kasar sekali itu. Itu nggak mungkin itu retak-retak seperti itu 1920. Apalagi kalau dilihat nanti dari kamera 7 ya, apalagi kamera 9 ya kan. Nah, satu itu ya yang ditampilkan ternyata sama-sama video rekayasanya Muhammad Nual Lazar ya dengan Christopher Harimandrianto ya. Penipuan yang kedua adalah ini filenya kan ekstensinya MP4 ya. MP4 itu adalah sebuah kontainer video ya, di mana di dalamnya itu ada data ya, data termasuk dengan apa subtitle, audio, kanal informasi ya. Berikut juga dengan codec ya, coder dan decoder ya untuk MP4 itu algoritma untuk kompresi dekompresi data gitu. Jadi dia bilang ya, jadi ada beberapa apa namanya kontainer ya atau tipe video ya. Pertama ya MP4 yang ada di flash disk si jaksa yang akan diputarkan ini. Yang lain juga kalian pasti kenal itu ya, Matroska, MKV yang paling baiknya. Karena dia kompresinya paling rendah ya, jadi rugi datanya itu semakin minim gitu dibandingkan API yang satu lagi dengan MP4. Jadi pada kasus ini itu file datanya di dalam flash di situ adalah MP4. Konyolnya ya di sini ya kita lihat nanti Muhammad Nu itu mengaku ya MP4 itu nggak bisa diputar di ininya di apa namanya softwarenya dia. Kalau nggak salah pernah dia bilang itu Salient Salient Steel gitu ya kan. Katanya itu sudah terregistrasi FBI, CIA, Bollywood gitu kan. Kan konyol sekali MP4 yang paling standar universal paling banyak digunakan nggak bisa katanya diputar di softwarenya. Ini kan penipuan ini gitu loh. Kenapa dia lakukan? Karena alasannya itu butuh transcoding. Aduh, transcoding itu kan cuma dari MP4 ke API atau API ke MP4, API ke MKV atau MOV dan lain-lain. Itu hanya mengubah kompresi apa ya, codec gitu, coder dan decoder. Jadi cuma mengubah kompresi ini, algoritma kompresi sama dekompresi data untuk memampatkan dan untuk lawannya ya, gitu. Jadi dia alasannya karena perlu ini perlu apa namanya transcoding. Ini hakimnya langsung melihat, wah hebat sekali nih istilah ini, ya kan?
Nggak tahu lah mereka kan. Wah, kelihatan hebat lah Muhammad Nuh ini. Ya kan? Padahal masa alatnya itu nggak bisa memutarkan langsung MP4. Bodoh itu, konyol itu. Ya, itu pembohongan itu. Orang dia putar juga pada saat dia memutarkan hasil rekayasanya juga MP4 kok. Itulah penipuan, penipuan. Aduh, aduh, kayak gini lah kalau penipu ya. Kalau sekali dia nipu terus menipu, bayangkan transcoding dibutuhkan untuk memutar MP4 di alat yang katanya terregistrasi CIA, ya kan? Ya kan, Silent Steel. Aduh, padahal sebelumnya dia putar juga MP4 itu. Nah, ini ketika pengacara Oto Hasibuan itu ya meminta untuk memutarkan dari jaksa ya MP4 juga, tapi dia menipu di situ, ngakunya nggak bisa, akhirnya agar tidak ketahuan ini ya tidak bisa menzooming-zooming gitu ya, dibutuhkan transcoding, penipuan lagi. Jadi dia putar pakai apa namanya, pakai Windows Media Player supaya tidak bisa zooming-zooming, supaya tidak ketahuan hasil rekayasanya itu ya. Jadi begitulah kira-kira apanya pengantarnya. Oke, kita tonton dulu dia ya, cara dia nipunya itu. Oke, itulah tadi penipuan itu butuh transcoding yang MP4 yang gratis aja, video cleaner sama Forfeit ya yang saya pakai ya open source itu MP4 bisa, masa semahal itu uang rakyat nggak bisa? Itu penipuan tuh. Karena apa? Sebelumnya dia juga putar MP4, jadi tidak perlu transcoding itu mengubah format video gitu loh. Transcoding itu kan mengubah format video ya, mengubah kodeknya gitu, apa rasio kompresi datanya dari MP4 ke API, API ke MKV dan lain-lain lah begitu. Inilah alasan yang dia buat si penipu ini. Jadi kita harus label ini orang ini sudah merekayasa, dimensi frame, ya, kamera 7 yang penting, kamera 9, menipu juga dia. Nggak bisa katanya MP4 di alatnya itu. Tak apa alatnya itu, alat apa itu, Silent Steel katanya. Saya search, ya nggak apa, ya nggak mungkin nggak bisa. Di zooming-zooming MP4 kan konyol sekali ini manusia. Dikiranya nggak kita bahas dia ya kan. Oke, lanjut dulu ya. Biar kita lihat nih, butuh transcoding katanya, ini penipuan lagi nih. Nah, apa yang ditanyakan oleh Hakim bin Sargultum itu adalah poin 27 di BAP Muhammad Nuh Al-Azhar ya. Nah, poin 27 itu pertanyaannya, dan jawaban Muhammad Nuh saat itu adalah bahwa resolusi frame ya, dimensi width dan height-nya ya 1920 pixel, 1080 pixel untuk tinggi ya, lebarnya 1920, tingginya 1080. Jadi tajam ya, saya bilang tajam karena secara PPI ya, pixel per inci itu 100 lebih ya, 115 atau 111-an ya. Jadi 1 inci lebar itu ya di monitor itu ada 100 pixel yang merepresentasikannya ya. Jadi tidak kabur dia, tidak berbayang, 100 pixel itu tajam itu. Dan tingginya itu bahkan lebih ya, karena dibagi 1080 ya, 1920 lebar, 1080 ya. Itu harusnya lebih tinggi lagi per incinya itu untuk tinggi. Ya, lebar 100 dpi ya, pixel per inci, tingginya lebih lebih apa itu, lebih tajam untuk tinggi gitu. Jadi bisa juga dihitung inci kuadratnya ya, per inci kuadrat kalau PPI-nya nanti gitu loh. Jadi harusnya tajam 1920 1080 ya, tidak buram seperti yang sudah dimanipulasi dan direkayasa oleh penipu dan perekayasa ini ya. Benci kali saya lihat orang ini, karena perbuatannya itu membuat orang ditipu dan anak orang itu ya, anak manusia di penjara nggak ada hati nuraninya ini. Kayak orang benar dia tadi menipu, transcoding katanya. Padahal yang dia putar juga nanti saya tunjukkan ya di persidangan, dia MP4 juga, yang dari jaksa juga MP4 yang diputar katanya nggak bisa sekarang diputar dia di itu alatnya itu yang dibanggakan Roy Suryo itu ya kan, di berbagai podcaster register gitu ya kan.
Full user sok hebat kali Roy Suryo. Nah, itu jadi alasan ya, alasan lagi ya. 19 itu pertanyaannya Hakim Gultom untuk menegaskan bahwa di BAP dia poin 27 itu resolusi frame itu ya di flash disk dengan di VR itu sama 1920 1080 ya. Di bit apa bit depth-nya ya kedalaman bit 8 bit per kanal artinya 24 bit untuk tiga kanal ya dengan sekitar 6 jutaan warna yang harus bisa direpresentasikan itulah yang ada yang ditanyakan oleh Hakim Binsar Guntum ya. Oke, lanjut. Ketika sebelum proses transcoding itu sama dan Pengacara dimanfaatkan orang ini. Apa hubungannya transcoding dengan kualitas? Justru kualitas itu kau hancurkan dengan reduksi frame. Gitu loh, Emnu. Ya, kamera 7 dan kamera 9 kau hancurkan resolusinya. Akhirnya dimensinya hampir lebih apa ya cuma seperempatnya lebih dikit gitu kan dari 1920 ya kan menjadi 960 lebarnya dari tingginya 1080 menjadi 960 itu kan secara spasial jadi seperempatnya itu ya dia hancurkan nggak ada hubungannya dengan transcoding itu sama-sama MP4 kok yang kau putar sama yang ada pada jaksa MP4 dan ATI itu untuk apa kau bolak-balik transcoding proses forensik nggak ada proses forensik transcoding seperti itu kecuali kau menggunakan algoritma yang istilahnya AI ya kan tapi AI pun karena sudah kau buang itu informasi akibat apa downscaling itu ya nggak mampu juga lah gitu loh sehebat apapun algoritma super resolution yang sekarang machine learning deep learning inilah alasan dia si penipu yang saat ini oke lanjut ya. Saya sebagai tim digital forensik meningkatkan kualitas, menghancurkan kualitas kau Emnu. Sebel gue. Kok bisa terjadi di Republik ini dan kok harus gue aja yang bersuara? Aduh, gimana ini ya? Gak tahu lah. Meningkatkan kualitas. Kualitas kau tingkatkan setelah kau hancurkan resolusi frame. Hah? Aduh. PPI kau kurangi, terus kau tingkatkan kualitas. Ih, aduh, parah. Ini orang. Aduh, nangis dulu saya ini. Kok nggak ada moralitas orang ini sedikit pun ya? Tak apalah itu, terserah kau lah. Anu, lanjut ya. ya dan kita tidak bisa ya dan kita tidak bisa Ini penipuan lagi. Jikalau kita menampilkan seperti ini, kita menggunakan aplikasi yang umum, Windows Media Player, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita tidak bisa real time zooming. Kita tidak bisa real time zooming. Dari ya, yang katanya asli dari jaksa itu, yang katanya nggak bisa gitu lewat apa harus Windows Media Player, padahal sama-sama MP4 dan API saya lihat BAP-nya dia itu, ya baik dari itu si jaksa juga di screenshot MP4 di BAP-nya dia juga kalau nggak MP4 API nggak ada alasannya dia di Windows Media Player itu. Dia takut ketahuan ketika Pak Otto ya, ketika dia suruh putar MP4 yang dari jaksa itu, diputar di alatnya dia ya, di toolsnya dia, terus Bang Otto nanti suruh zoom-zoom. Ketahuan lah editannya gitu loh bahwa ternyata yang dari flash disk di si jaksa maupun yang dia putar itu ya sebelum ini ya kan, apa memutarkan hasil representasi dari rekayasa dia itu sama gitu loh. Plek hasil rekayasa si Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Nah, dibuatlah alasan supaya tidak tahu ya rekayasa apa bahwa file video di Jaksa itu sama hasil rekayasa Muhammad Nuh ini, maka dibuatlah alasan nggak bisa diputar di apanya itu alat canggihnya itu ya kan alat canggihnya itu nggak mampu MP4 penipuan harus pakai aplikasi umum Windows Media Player supaya nggak bisa di zoom zoom. Jadi Pak Otto tidak bisa meminta dia untuk zoom zoom karena nanti alasannya, oh ini kita tidak bisa lihat frame by frame karena pakai Windows Media Player harus pakai
apa second by second gitu. Tidak lah, apanya dia penipuan dia langsung nih. Kita tidak bisa kita filter meningkatkan kualitas. Kita tidak bisa kita filter meningkatkan kualitas. Oleh karena itu, yang namanya dalam digital forensic analysis kita butuh namanya enhancement peningkatan kualitas. Tidak selamanya rekaman CCTV itu bagus. Jadi butuh proses transcoding dan itu butuh waktu berjam-jam. Lagi transcoding. Mama nu, kok kiranya di Indonesia ini cuma kau aja yang tahu bidang ini. Aduh, dosen saya aja tahun 80-an UCLA itu udah bidang image processing itu Pak Adi, Profesor Adi Susanto. Tahun 80-an saya masih SD sudah PhD itu bidang ini. Dan tahun 94 saya masuk kuliah di Elektro UGM sudah diajarin tahun semester 5, semester 6 sama Bapak itu. Bahkan pembimbing dua saya waktu S2 di UGM, Pak Adi Susanto itu bisa kok validasi Muhammad Nuh di Elektro UGM itu. Ada di library-nya itu, tesis segala macam itu. Aduh, itulah ya. Transcoding alasannya butuh transcoding, enhancement, bla bla bla. Kalian lihat lah ini, kamera 7 ini kasarnya seperti ini. Dan dia tidak malu, tidak punya rasa malu menunjukkan kualitas 1920 80 seperti ini. Coba, satu nasional menonton gitu, dia kira dia akan apa gitu, lewat apa ini, kesalahan rekayasa dia ini ya. Aduh. Inilah 1920 80 itu. Klaimnya asli dari jaksa. Kan hancur sekali itu. Retak-retak, pixelated, berbayang. Ya akibat downscalingnya dia. Memang secara tertulis cuma 965 76, tapi secara faktual itu ya kalian bisa tebak jauh di bawah itu ya. Tapi secara tertulis saja sudah kita tangkap bahasa dia rekayasa yang merusak barang bukti digital. Apalagi dengan kalau kita dapat angkanya itu, filenya mereka itu ya paling 240p itu terus setelah itu di upscaling lagi sama dia gitu. Di downscaling ke 240 ya atau lebih rendah, setelah itu di upscaling lagi gitu. Inilah kualitasnya jadi apa distribusi warnanya juga ya bayangkan harusnya 6, berapa itu, 16,7 juta warna jadi seperti itu. Ya, jadi tersegmentasi semua objek-objek itu. Segmentasi itu akibat downscaling, dia menyeragam akhirnya. Semua objek menyeragam, akhirnya konturnya dan tekstur objek tersebut itu hilang, gitu. Rusak akibat downscaling tersebut. Setelah di upscaling dia atau apa algoritma pembesaran ya, itu ya kontur itu objek-objek itu kan saya telah tunjukkan ya, jarak cuma 35 meter rusak kontur kontur objeknya itu. Itulah akibat downscaling yang 73% itu hilang gitu ya. Hebatnya si penipu ini ngomong-ngomong tentang enhancement lah. Enhancement itu kan cuma meningkat apa namanya? Menggeser nilai-nilai pixel yang integer itu setiap pixel itu menjadi lebih terang gitu loh ke arah 255 ya kan. Kan pixel itu nilainya antara 0 sampai 255 ya kalau 8 bit ya per kanal. Jadi 0 sampai 2 pangkat 8 kurang 1 yaitu 0 sampai 255. Kalau 255 itu terang, 0 itu gelap, gelap. Kalau nilai pixel itu ke arah 0 seperti 15 atau 50 dia geserlah ke arah terang, ke arah 250 gitu, 255 gitu. Misalnya 128 atau 200. Jadi pixel itu menjadi terang dalam dalam image maupun video. Mana ada hubungannya itu? Itu juga enhancement apanya itu biasa aja nggak usah terlalu hebat kali ya pelajaran mata kuliah dasarnya itu. Jadi inilah penipuan dia ini. Bayangkan dia sudah merekayasa di depan pengadilan juga dia menipu ya MP4 di alatnya itu butuh transcoding lah ya hanya bisa di Windows Media Player lah. Ini penipu abad ini nih. Saya bingung. Hebat sekali dia menipu ya. Itu sudah entah berapa kali dia lakukan penipuan ini gitu ya kan ketua pembina asosiasi apa itu forensik digital Indonesia juga bayangin penipu seperti ini harus ditangkap ini Pak Kapolri ini aduh bayangin lah ya ini kan suratnya ini saya scan ini saya scan nih ini kamera 7 nih
di MNU pukul sekian 15.35 jadi 960H ya 960 576, tapi di Christopher ya dipotong sama MNU jadi segini pada saat 1935. Setelahnya Christopher 1920 80, jadi si MNU motong ini, setelah itu dia dia reduksi framenya ya, downscaling, terus apanya juga laju framenya juga dia ubah. Ini dia BAP-nya, ini kalian bisa lihat nih, nih, ya. Ini punyanya si MNU ini. Nah, ini punyanya si Christopher ya untuk kamera 9. Kalau kamera 7 ini dia pada waktu yang sama ya, si perekayasa ini bayangin waktu yang sama untuk kamera 7 itu ukurannya beda ini. Si MNU 960 50 576 pixel, Christopher 1920 80 ya. Bayangin kamera 7 ya. Dia down scale yang penting kali itu, kamera mahkota itu dia down scaling ini. Sangat spasial oleh Muhammad Nual Azhar ini kan udah BAP-nya mereka ini. Ini si MNU waktu kanal 7 997 17 nih di down scale 65 76. Kalau ini punyanya si Christopher CH7 1557 17 ini coba frame rate-nya 25 frame per detik ya kan. Di sini width-nya 1920 1080. Ya, saya terangkan lagi terus berulang-ulang dia sampai kupingnya itu panas ya. Ngomong enhancement lah. Untuk apa kau enhance kalau sudah kau rusak dengan downscaling spasial begitu? Ya, ya. Spasialnya itu data spasialnya menjadi hampir seperempatnya tertinggal. 3/4 hilang. Bullshit. Situ juga di apa juga ya, kita lihat bahwa dia menipu ya, butuh inilah, butuh transcoding lah, nggak bisa di alatnya lah, perlu transcoding berjam-jam lah, enhancement nggak bisa zooming lah. Udah lah ya. Nanti kita lanjutkan lagi penipuan dia selanjutnya masih di video ini. Ada lagi dia bilang apa itu? Apalah dia bilang super resolution, coba ya nanti deh. Oke, biar kita potong-potong di video biar banyak tentang penipuan dia ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih dari kami Bali G Academy. Horas.